Makanya antum jangan rusak akal antum dengan fitnah. Antum jangan suka ngikuti berita-berita yang menjelekkan pemerintah, fitnah. Akhirnya antum kalau duduk, habis emosi antum untuk membicarakan apa? Syahwat dan hawa nafsu. Kenapa manusia bisa terjerumus kepada hal-hal yang berbahaya? Karena dia terkena fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Antum tahu Khawarij, subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, wahai Ali, ana pengen temui orang-orang Khawarij. Khawarij itu satu kelompok yang dia digambarkan sama Nabi SAW, ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat. Bayangin, sahabat ini sebaik-baik manusia setelah Rasul SAW dan juga dari generasi umat ini. Ada satu kelompok ibadahnya mengalahkan sahabat. Kata Ibnu Abbas, izinkan ana mau ketemu mereka. Karena waktu itu Khawarij sudah ngumpul ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali siapa? Iya, khalifah siapa dia nasabnya? Menantu Nabi SAW. Ali awalnya bilang jangan, tapi terus dilobi sama Ibnu Abbas sampai diizinkan. Subhanallah, datang Ibnu Abbas ke kediaman mereka. Itu Ibnu Abbas ketika melihat mereka kaget. Sedangkan Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini yang dikatakan sama Nabi habrul ummah, yang didoakan sama Nabi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sampai dikatakan sama para ulama, tintanya umat ini itu Ibnu Abbas. Tidak ada yang memahami Al-Quran sehebat Ibnu Abbas radhiyallahu. Ketika ngelihat Khawarij kaget. Badannya kurus karena puasa di siang hari, matanya menghitam, jidatnya hitam karena sholat di malam hari. Kata Ibnu Abbas, subhanallah, aku mendapati sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dengan ibadahnya yang kuat, Nabi mengatakan kilabun nar. Mereka ini, azakumullah, anjing-anjing api neraka. Bayangin, dia membunuh Ali. Siapa tadi Ali? Menantu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya salah seorang di antara mereka ketika setelah membunuh Ali dihukum. Dia bilang, kalau engkau ingin menghukum aku, kalau bisa mutilasi aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Agar setiap potongan dagingku aku rasakan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Antum bayangin, dia bunuh menantu Nabi, dia minta disiksa lebih pedih dalam pembunuhannya. Ini apa namanya? Fitnah apa? Fitnah syubhat. Sampai akal sehatnya tertutupi untuk mengetahui kebenaran. Yang dia bunuh orang yang mendampingi Nabi SAW seumur hidupnya. Tapi dia mengatakan ketika membunuh Ali, itu pahala besar buat anak di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya manusia ya ikhwah, kalau sudah kena fitnah syubhat, fitnah syahwat, tertutupi akalnya untuk memikirkan hal-hal yang benar dan bermanfaat. Makanya antum jangan rusak akal antum dengan fitnah. Antum jangan suka ngikuti berita-berita yang menjelekkan pemerintah, fitnah. Akhirnya antum kalau duduk, habis emosi antum untuk membicarakan apa? Menjelekkan pemerintah, ini, itu, dan yang lainnya. Itu pemerintah nggak berubah dengan komen antum, itu pemerintah nggak dengerin omongan antum, tapi tenaga dan waktu antum habis dan akal antum hilang. Tapi coba kalau antum dengarkan kajian, kalau antum dengarkan hal-hal yang bermanfaat buat dunia antum, 1000 langkah antum maju melakukan hal yang bermanfaat. Tapi ketika antum potong potensi antum dengan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka rusak akal ini. Jadi pahami ya? Atau mendengarkan hal-hal yang membodohi akal dari apa sih namanya? Memperlihat kekayaan, flexing, ngelihat mobil orang, rumah orang, fulan jalan ke sini. Akhirnya nggak ada yang bisa kita manfaatkan. Padahal sekarang subhanallah zaman orang kalau memanfaatkan media ini,
dia bisa mendapatkan wawasan yang luas. Karena waktu daurah di Syekh Ibrahim, kata Syekh Ibrahim, ini zaman yang tidak terkumpul di zaman para sahabat dulu. Apa? Ini zaman kita bisa mendapatkan referensi apa aja dengan mudah. Dulu sahabat Nabi SAW, dia ingin mencari satu hadis itu harus berjalan kaki dari satu negara ke negara yang lain. Sekarang kita tinggal klik, semua hadis ada. Tinggal klik, semua perkataan ada. Cuman subhanallah, kita tidak memanfaatkan itu karena terkena fitnah-fitnah tadi. Bisa difahami ya? Makanya jauhkan fitnah sejauh-jauhnya. Kemudian di antara kiat dan metode berpikir agar benar, berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal dan tidak berputus asa. Berhusnudzon kepada Allah dan juga tidak berputus asa. Ini juga penting. Kata Nabi SAW, man qala afsadan nas fahuwa afsadahum. Barang siapa yang berkata manusia telah rusak, maka dia orang yang paling rusak. Maksudnya jangan pernah mengatakan hal-hal buruk. Karena di antara kebaikan Allah Azza wa Jal, Allah pasti menolong agamanya, Allah pasti memberikan kebaikan buat orang-orang yang bertakwa, dan juga Allah melarang hamba-hambanya dari putus asa, dan juga Allah memotivasi hamba-hambanya untuk selalu berharap rahmat dan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Makanya banyak perkataan, misalnya ekonomi lagi lesu, ini sekarang zaman rusak, zaman hancur, zaman ini. Padahal subhanallah, Allah maha memberi rizki, tidak membatasi rizkinya dari hamba-hambanya. Kalau seandainya dia berdoa dan yakin, kalau pintu rizki dari Allah, Allah akan membukakan selebar-lebarnya, dengan husnudzon dia semangat lagi. Dan dia bisa melakukan banyak hal dengan husnudzon. Tapi coba kalau dia suudzon, dia putus asa, maka dia menutup semua pintu-pintu yang Allah membuka lebar-lebar. Syifa, orang kalau sakit udah mati aja kayaknya, mati beneran nanti dia. Ya. Padahal subhanallah, Allah mudahkan dia untuk bisa mengambil sebab-sebab kesembuhan. Makanya Anda pernah ceritakan, ada orang punya kanker. Dia datang ke dokter, kata dokter, umur antum gak lama lagi. Memang kadang subhanallah dokter ini suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang melewati batas dirinya, kayak Tuhan. Nanti mungkin umurnya 3 bulan lagi. Akhirnya dia lari ke dokter herbal. Dokter herbal juga menyatakan biasanya orang seperti ini gak lama. Dia temuin dengan satu orang, kata satu orang itu, Ustadz, antum jangan putus asa. Antum tetap ikhtiar, banyak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan juga banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la haula wala quwata illa billah. Dia ulang. Kata dia, subhanallah, ana yang divonis mati, ternyata dokter umum lebih mati duluan, kata dia. Dokter herbal mati duluan. Ana alhamdulillah masih hidup panjang, masih bisa bolak-balik umroh. Artinya anak yang divonis mati mestinya cepat mati, anak ternyata dia juga mati duluan. Makanya manusia jangan pernah melihat hal-hal dengan keputusasaan. Putus asa nanti dia. Tapi Nabi SAW memotivasi umatnya untuk selalu optimis, berpikir positif dan semangat. Makanya ketika ahlu jahiliyah dia mengadu nasib dengan khurafat, burung kalau ke kanan nasibnya baik, burung kalau ke kiri nasibnya buruk. Datang Islam diputus itu semua, diganti dengan al-fa'al. Kata Nabi SAW, innallah yuhibbul fa'al, Allah mencintai fa'al. Dikatakan apa itu fa'al? Kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Artinya ngomong, insya Allah rizki ana lancar, insya Allah usia ana dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah anak-anak ana saleh. Tapi bukan tiduran di kasur terus ngomongnya itu terus. Dia ikhtiar sambil dia ngomong yang baik. Omongan yang baik memotivasi hati kita dan menumbuhkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla.